Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekh Ahmad bin Baba Alawi As-Sinjiti Alawi At-Tijani rahimahullahu taala fi kitabih Mulyadul Murid ila anqa sampai wa azka salatin wa salamin ala ashabi wa alihi dawil mula. Azka salatin paling sucinya salawat wassalam dan salam wa ala alihi wa kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada perintah siapa Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jadi kalau menurut para ulama yang namanya salawat, kenapa salawat itu segitu penting ya dalam thariqah? Salah satu dengan menyamakan frekuensi adalah kita menyamakan frekuensi dengan Rasulullah lewat apa? Salawat. Loh, kenapa salawat? Karena Allah sendiri pertama yang merintah. Terus setelah gitu kan, setelah para, jadi hampir mujma' alaih, salawat itu adalah sesuatu ibadah yang tidak akan pernah ditolak. Mau ente ria depan orang-orang gitu ya, mau ente apa namanya, mau kita apa? Salawatan Isa Sabian gitulah, Isa Sabian kan dibayar gitu. Mau ente dibayar nggak ikhlas, pokoknya hal-hal yang syawalik dunia ya, seolah-olah menghancurkan keikhlasan. Tapi karena salawat itu adalah suatu bentuk penghormatan terhadap sahibnya itu Rasulullah SAW, maka Allah itu akan menerima salawat. Maka salawat itu adalah amalan setiap thariqah, amalan setiap thariqah. Bahkan salawat itu adalah bebas masalah nanti salawat itu ada tata cara dan lain-lain, itu bebas. Artinya salawat itu adalah percobaan kita atau kita menyamakan frekuensi dengan Rasulullah SAW. Nah, terkadang yang namanya ilmu itu juga butuh frekuensi. Cara menyamakan frekuensi gimana? Yaitu belajar sama orang. Makanya kadang-kadang misalkan gini, makanya syekhu kutubuhu fasyaiton syekhu, barang siapa yang menjadikan buku sebagai sandaran, maka setan adalah gurunya. Mau lihat silakan aja sendiri, lihatin orang sekarang banyak kesetanan pakai dalil kesetanan, nggak percaya lihatin aja kesetanan, terserah, saya nggak tahu. Artinya kita lihat sendiri betapa kita mudahnya mencuri hidup orang. Enak ya, paling enak di mana ke dalil agama. Setelah kematian kita yang mau menguasai kan, ente bid'ah kafir yang masuk surga, mantap kan. Kita nggak tahu di surga siapa yang masuk neraka, siapa yang hal gaib aja kita berani, apalagi hal serem kan, enggak. Oke, wassalam keselamatan bagi Rasulullah. Jadi kalau kita salawat itu bukan kita meminta keselamatan buat Rasul, tapi keselamatan kita. Artinya apa? Yang namanya salawat itu sebenarnya adalah kita menyamakan frekuensi. Jadi sebenarnya kita nyambung, memegang tali. Makanya kalau kita banyak baca tentang fadilahnya salawat, ada yang baca salawat sekali, selamat dunia akhirat. Terus juga kalau kita misalkan Dalilul Khairat gitu kan ceritanya, kan Dalilul Khairat ketika Imam Jazuli ketemu seorang wali wanita. Ini kenapa ente bisa makomnya seperti ini? Ini cuma baca salawat. Akhirnya beliau mengarah Dalilul Khairat gitu. Bagi sebagian kaum Dalilul Khairat itu lebih wow daripada Al-Quran, karena paling sering dibaca gitu. Itulah dia pokoknya. Jadi urusan apapun sama Nabi. Makanya kalau Imam Busiri itu salah satunya kenapa beliau itu disebut sebagai Sayyidul Maddahin, orang yang paling keren maulidnya, karena beliau bikin satu bait namanya wa kullu min rasulillahi multamisun dharfa minal bahri aw rashfa minan diyan. Wa kullun, beliau mengatakan semuanya wa kullun min rasulillah, semuanya min rasulillah, ngambil dari siapa? Nabi. Wa kullun min rasulillah multamisun, iltimas itu gimana sih ya mengharap, gimana sih mengharap. Jadi semuanya dari siapa? Rasul. Gharfa minal bahri, cuma seciduk dari laut.
lautan. Artinya kita nggak akan bisa ngambil ilmu Rasul ciduk Rasul minat dia secepret dari lautan ya udah. Makanya terkadang sekarang kita melihat teman-teman atau hal-hal yang bersifat duniawi sekarang, misalkan banyak ilmu pengetahuan ketika direndengkan dengan apa yang Rasulullah ini kan karena kenapa itu ya? Rasulullah itu adalah ibarat kata wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya ketakwaan itu nggak bisa sampai kecuali pakai wasilah ya apa aja lah. Rasulullah kayak belajar kayak ngaji kayak nggak bisa ujuk-ujuk takwa ya. Pakai cara. Wa ala alihi wa ashabihi wa alihi. Kemudian salawat juga kepada para sahabat. Ya, karena para sahabat adalah jailul awal. Khairul qurun qarni summal ladzi yalunahum summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Artinya gini ya. Ada afdoliyah di hasabi zaman, ada afdoliyah di hasabi fard. Kita sebenarnya kalau di hasabi zaman kita lebih buruk daripada angkatan yang kemarin. Pokoknya terima, nggak akan terjadi bahwa kita akan lebih hebat dari angkatan kemarin. Nggak usah jauh-jauh lah seperti itu. Ya kita lihatlah para masyayikh dulu gitu kan. Assalamualaikum pada nangis. Kita udah ngedalin Quran semuanya. Karena hatinya sudah beda, udah terima aja ya, terima, nggak usah, pokoknya nggak usah. Oh kitab kita lebih banyak, wah belajar kita lebih jauh, enggak. Ada urusan apa? Hati yang nggak bisa ente bohongin. Makanya kenapa sesepuh kita gitu kan ngasaukur ngaji Sapinah, ikatannya. Ibarat kata kalau kita ngaji sama mereka tuh kubur itu kerasa mati, kerasa gitu. Surga itu kerasa di depan. Ya nggak tahu. Kalau kita kan sekarang ngaji, YouTube, semuanya tiap hari ngaji. Ayo politik, ya, gitulah. Ya pokoknya terima. Karena kenapa? Pokoknya gini, jadi gini. Dari hadis ini mengatakan bahwa orang itu semakin lama semakin berkurang kualifikasinya. Kalau menurut Imam Haramain itu seperti ini. Dan ini jadi apa? Beliau memperkirakan suatu hari nanti akan ada zaman di mana yang namanya halal itu bukan sulit, hampir nggak ada. Ketika halal udah nggak ada, maka terjadi apa? Ya sholat kayak berasa susah ya, susah banget. Karena apa? Yang namanya makanan halal itu adalah sumber khusyuk. Nggak bohong, nggak akan pernah bohong. Yang namanya makanan halal itu pasti jadi baik. Pasti jadi baik. Nggak percaya ya liatin aja ya, pokoknya anda ngelihat lah. Kita sering melihat bahwa duit yang nggak benar lahirnya nggak benar, duit setan dimakan jin lah, terserah mau apa ibaratnya seperti itu. Artinya nggak akan bohong. Nah Imam Haramain memperkirakan kayaknya sih sudah zamannya kali ya kita nyari halal susah lah. Ya jadi jabatan apa aja, tugas apa aja ada campurannya sedikit atau ya gimana ya, bagaimana udah ente terima aja, udah ente jalanin aja, nggak usah pusing sholat tetap gitu. Yang penting ente jangan pernah menghilangkan kewajiban. Jadi nggak usah dipikirin wah haram kabeh rumah ini mau jadi pengen bunuh diri, salah juga gitu kan. Nah artinya setiap generasi itu ada masa terbaiknya. Makanya para sahabat itu sebutnya sebagai apa? Khairul qurun, generasi terbaik. Mau itu yang kencing di masjid, mau itu yang yang mabok, yang apa. Jadi para sahabat itu ada yang mabok, ada yang kencing di masjid, ada yang ini. Cuma secara keseluruhan sahabat itu adalah generasi terbaik. Sehebat apapun kita, sesoleh apapun kita, nggak akan pernah karena Allah sendiri yang angkat, namanya jagat. Jadi Allah sendiri yang angkat. Sama seperti apakah kita protes Rasulullah diangkat dari Rasulullah? Enggak. Sama para sahabat, kita nggak boleh protes para sahabat itu. Nah artinya ada wilayah tertentu yang nggak bisa kita sampai karena usaha. Kemudian walihi dan keluarganya Rasulullah SAW. Keluarganya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Menurut sebagian tafsiran, sebagian lagi adalah keturunannya Rasul khusus yang punya nasab, misalkan di sekarang itu para
Habaib Said. Kalau di ada yang ngomong Said, ada yang ngomong Habib, ada yang ngomong Syarif. Intinya keturunannya Rasulullah SAW. Makanya sebenarnya gini, taraktukum fiata ini lan tadilu ba'da abain tamassaktum bihima lan tadilu abada. Menurut para ulama sebenarnya bukan Quran dan Sunnah. Riwayat terbaiknya justru adalah ahli bait. Cuman yang ngetren itu adalah Sunnah. Padahal riwayat terbaik, kualifikasi riwayat yang mengatakan ahli bait itu adalah pegangan kuat buat ente hidup, itu adalah riwayat terbaik. Cuman gara-gara gini, karena ahli bait ini adalah fitnah. Bayangkan misalkan Anda ulama ustaz, ada Habib anak kecil suruh cium tangan, kuat nggak dia? Kuat apa? Enggak. Iya itu dia. Tapi kalau memang Anda benar-benar ulama beneran pasti akan cium tangan. Karena apa? Ilmu saya dari siapa? Rasulullah. Ya cuma karena itu bab fitnah, makanya selamanya yang namanya ahlul bait itu akan jadi fitnah. Misalkan kalau kita pernah ada yang tahu Syiah di sini? Syiah atau Syiah? Iran. Ya. Bukan kata Syiah. Syiah, Syiah itu adalah fitnah pertamanya daripada ta'dim ahlil bait. Jadi pengagungan ahlul bait. Betapa banyak pertumpahan darah di sini menggunakan label ahlul bait. Ada yang kenal assassin nggak game? Assassin. Nah, ninja assassin. Assassin itu diambil dari kata Hasyashin. Hasyashin ini faksi dari Ismailiyah. Hasyashin adalah pasukan pembunuh yang didesain oleh namanya Hasan Jawa gitu. Sama Barok siapa namanya. Dia orang Syiah, ngebikin tim pembunuh paling kuat dalam sejarah. Makanya selalu jadi legenda. Ya itulah dia memakai dalil agama. Ismailiyah itu pakai dalil apa? Ahlul bait. Ente akan selamat titik. Pokoknya ahlul bait ini memang bahan fitnah. Makanya madrasah tempat saya belajar dulu namanya Madrasah Sadah Alawiyah. Ketika beliau melihat bahwa akan terjadi fitnah pakai nama ahlul bait. Pakai nama ahlul bait gitu. Maka akhirnya beliau Fakih Muqaddam namanya salah satu ini yang generasi awalnya membuat politik namanya kasrus sayf, politik patah pedang. Kenapa? Dari angkatan setelah kematian Rasulullah, dari sejak Sayyidina Ali sampai jadi sekitar tahun 50 Hijriah atau 30 Hijriah ya, 30 tahun salah sinyal. Tahu sekitar dari tahun 25 Hijriah sampai tahun 600-an itu kan 500 hampir 600 tahun ahlul bait itu cuma jadi bahan fitnah begini. Akhirnya Fakih Muqaddam memikirkan lama. Setelah beliau berpikir akhirnya ternyata apa? Yang namanya ahlul bait ini jangan sampai dibawa ke wilayah politik praktis terlalu dalam. Karena kenapa? Anda memarahi ahlul bait itu dosa. Memarahi ahlul bait itu ente berantem sama cucunya Rasulullah nih. Artinya memerangi secara frontal ya. Bukan jadi misalkan ente mau ngegetok mau ini gitu ya. Tapi kalau bedakan kalau Anda bertarung secara politis itu beda normal gitu. Cuman Anda menghancurkan karakter ahlul bait itu nggak bohong. Sebenarnya Fakih Muqaddam mengatakan udah kita patah pedang. Artinya kita nggak pernah masuk lagi ke politik praktis, nggak pernah berperang, nggak ini nggak apa. Kita jalan dakwah. Akhirnya sampailah Islam ke Indonesia ini pakai ajaran siapa? Fakih Muqaddam. Kan boleh nggak kalau kita mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dengan damai? Kita pernah nggak dengar bagaimana ada serangan dari Arab ke Indonesia? Adanya apa? Para pedagang dari mana? Dari India, dari Gujarat, dari Persia. Para pedagang ini ngapain? Dakwah. Nah, dari situ kelihatan kan bahwa sebenarnya Islam ini pasti akan menang. Yang jadi masalah ada tinggal cara Anda mau pakai pedang dengan kekuasaan atau mau pakai jalan dakwah. Terserah Anda ijtihadnya pikirannya apa seperti itu. Tapi artinya ahlul bait ini akan selamanya jadi fitnah. Sampai yang kemarin yang Syarif Hussein yang Yordania itu juga jadi fitnah berkali-kali. Ya kalau kita bersejarah ahlul bait ini akan selalu jadi alat. Karena kenapa?
Orang kalau cinta Ahlul Bait itu sama kayak cinta kayak Nabi. Hadisnya saya Fatimah binti Fatimah ini adalah bagian dari saya. Mana hamba Fatimah, hamba barang siapa yang mencintai Fatimah mencintai saya. Artinya apa? Siapa yang mencintai Ahlul Bait berarti dia mencintai siapa? Kan kalau udah cinta gimana? Apapun tanpa logika. Ketika misalkan ketika ada orang bawa label ahli, kita akan membela nggak? Akan kan? Doliman au madlu, benar atau salah? Benar atau salah? Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu kebenaran itu atau makanya para ulama ngajarin kayak Fakim Qodam dan kayak kalau sekarang tuh Habib Umar dan lain-lain itu ngajarkan apa? Kasih kata. Enggak politik praktis. Kayak Fakim Qodam atau ulama-ulama kayak misalkan kayak Syed Ahmad At-Tijani gitu ya. Enggak berpolitik praktis. Bisa enggak sebenarnya para ulama itu ngangkat pedang? Kenapa? Dijaminkan yang penguasa kan tukang korupsi, tukang kawin, tukang apa? Jahat enggak? Jahat. Tapi kan bukan itu. Maunya apa? Kalau para ulama soleh, maunya pemimpinnya kita solehkan, rakyatnya juga soleh. Karena kenapa? Kalau pemimpinnya soleh, setengah rakyatnya insya Allah soleh. Caranya nyolehin pemimpin gimana? Pakai pedang? Ini nggak nyampe. Nggak nyampe. Akhirnya apa? Ya udah jalan seperti ini. Apakah para ulama boleh nggak kita berjuang pakai pedang? Silahkan. Tapi kadang-kadang kudu ditanya, apakah pedang ini benar-benar menghasilkan orang masuk Islam afwaja? Apakah perang atau pedang ini lebih banyak ngasih mudorot atau enggak? Kalau kita bertanya misalnya, lebih banyak mana? Lebih banyak mudorot kan? Gitu. Makanya kadang-kadang gimana? Pokoknya politik itu seperlunya, jangan sampai diseret terlalu bawa agama. Karena kenapa? Lihat harganya akan terlalu banyak. Kita udah, ya maksudnya kalau menurut saya kemarin ya pemilu di Indonesia banyak kan pecah sekarang. Ini corona nggak selesai itu gara-gara kenapa? Pemilu kemarin dibawa-bawa, pemilu kemarin dibawa semuanya udah selesai. Akhirnya apa? Sekarang orang tuh jadi sensitif masalah agama, sensitif. Artinya udah kita turunin sensitif. Udah yang berlalu ya. Akhirnya sekarang kan orang rakyat nggak ada yang jelas. Makanya kan para ulama kayak kemarin di Yaman. Ketika di Yaman ada perang, apa yang ulama lakukan? Diam di rumah. Kenapa? Dua-duanya muslim. Bayangkan ya. Saya nembak misalkan. Kalau kita dalam keadaan konflik, saya nanya, ketika saya melemparkan tembakan ke dia, dasarnya apa? Ketika saya menghina dia karena dasar agama, karena dalil atau karena apa itu, dasar kita apa? Merendahkan dia. Sadis kan? Sadis politik. Makanya apa? Turunin tensi, ngaji aja udah, nyantai aja itu dunia. Turunin tensi. Kenapa? Kalau seandainya sisi panas atau sisi keras dalam agama itu dibawa, jangan-jangan kita akan mengeluarkan ibu kita, saudara kita, kakek kita dari wilayah agama. Betul. Artinya kita bisa nyalain orang yang terdekat nih, yang terdekat dari agama, cuman gara-gara hal sesuatu yang sekiranya kalau dikasih realitas nggak segitu juga gitu. Ya udah itulah ya, karena apa ya? Itu maksudnya betapa fit. Artinya kita harus cinta ahli. Dawil ulah. Ahli itu dawil adalah orang-orang yang punya udah. Kita cuma bisa nyamain frekuensi dengan orang-orang tersebut, dengan para sahabat, dengan para ahli bait. Makanya kita selalu mengatakan diri kita ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah berpegang pada sunnah yang gimana? Karena sunnah itu basisnya adalah penafsiran terhadap sunnah. Jamaah maksudnya apa? Ma'alaihi jamaah, yaitu para sahabat itu dulu itu gak ikut. Jadi dulu ada perang fitnah antara para sahabat, gak tengah kesam. Artinya kita hidup jalan dulu. Jadi gak pernah bawa masalah politik itu sampai ke dalam seret
itu ahli sunnah wal jamaah. Makanya dalam ahli sunnah wal jamaah dilarang yang namanya melawan pemimpin. Melawan itu dalam artian bukan jadi melawan itu artinya angkat senjata. Ngan saukur demo-demo mata nanau. Babnya bab nasihat. Tapi kalau kita keinginan kita untuk menjatuhkan pemimpin, wah bahaya. Makanya sudah dibuktikan misalkan di Libya kan Muammar Gaddafi dibunuh kan? Apakah Libya tambah cantik sekarang? Habis sekarang dibagi 3 negara, dibagi 3 faksi, bunuh-bunuhan tiap hari. Suriah melawan pemimpin, apakah tambah damai Suriah? Jadi pengungsi di Indonesia di sana. Mau sampai kalau kata itu di Lebanon itu mau nikah sama orang Suriah tuh datang aja ke penampungan ente dapat cewek Suriah cantik pokoknya. Apalagi di mana? Banyak di Tunisia di mana. Jadi gini, yang namanya melawan pemimpin itu harus pakai adab, pakai etika. Jadi misalkan kalau kita punya kemampuan untuk memilihkan pemimpin, ya udah lewat pemimpin. Didik anak-anak kita untuk memilih pemimpin yang baik seperti itu. Jangan pakai hal yang gak etika. Karena kenapa? Ya. Al-ghayah tuqarriru wasilah. Tujuan itu menentukan cara sampai. Jadi nggak boleh ada namanya pembenaran. Nah, sekarang pembenaran ini demi apa? Nggak tahu kan? Demi apa? Kita bebas. Kenapa? Ini demi apa?